Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan coba langsung membuat detail ya berkaitan dengan video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah membuat sampai dengan selamat datang ya. Nah ini saya kembalikan datanya kemarin, saya tidak tambahkan dulu. Jadi saya akan coba nambahkan datanya nanti langsung dari database. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan membuat detail ya dari halaman yang sudah kita buat histori laporan. Ya, di mana histori laporan ini berkaitan langsung dengan data yang dilaporkan. Maka nanti histori laporan sampah itu ada yang di bawah ya. Kemudian ada yang di atas itu histori laporan Anda. Ya, kita lihat di indeks. Nah, histori laporan Anda itu dia ada di indeks di sini. Di mana histori laporan Anda itu kalau kita lihat dari panggilan data query-nya itu langsung select bintang from lapor sampah. Di mana ID user yang login, maka dia nanti akan tampil yang kita laporkan saja. Sementara di bawah ada saya buat include ya, include ke sebuah halaman. Nah ini include ke sebuah halaman namanya histori laporan. Nah histori laporan itu di sini dia memanggil data sampah seluruhnya ya yang kita sudah joinkan. Oke, misalnya seperti ini ya, saya akan tambahkan satu buah data di database langsung saya tambahkan. Saya langsung tambahkan misalnya saya insert di sini saya ID lapor biarkan aja kosong, ID user saya pilih 1 Widodo, waktu saya pilih sekarang, kemudian keterangannya itu banyak atau hello, selamat datang. Contoh ya, ini hanya sekedar contoh. Latitude-nya berapa gitu, longitude-nya berapa. Nah di sini sudah saya sediakan contoh ya, ini latitude dan longitude yang sebagai contoh saja ya. Ini latitude-nya, saya pastikan kemari. Dan ini longitude-nya, ini hanya contoh. Saya pastikan kemari. Oke, sudah. Kemudian foto. Nah untuk foto saya pilih crash aja dulu, hanya untuk dicoba ya. Dan saya save. Nah sudah selesai. Nah, ini hello. Oke, sehingga di tampilan kita ada dua nih. Ini laporan satu kita nih. Ini lapor, ini si Widodo yang lapor. Tujuan kita apa? Nanti kalau kita klik, ya, kita klik, maka akan tampil secara detail. Tapi sebelumnya memang kita harus membuat lapor ada sampah. Untuk kali ini tidak apa-apa, kita akan buat belakangan. Dan pastikan ini nanti tampil gambarnya. Oke. Untuk semuanya, perhatikan di dalam file kita, ya saya pilih ADS, ciptakan satu buah folder lagi ya, pastikan kita ciptakan satu buah folder lagi. Nama foldernya itu adalah upload, ya upload pakai S. Nah nanti disinilah data itu akan masuk, gambar-gambar itu. Seperti contoh ya, seperti contoh saya akan buat ambil sebuah gambar dari Google, ya. Minta izin bagi pengembang, saya hanya ngambil gambar sebagai contoh ya. Misalnya sampah. Di sini saya ambil contoh gambar sampah. Nah, kayak mana? Ini. Misalnya ini kita ambil ya. Ini. Kemudian saya simpan gambar ini, save image. Oke, kemudian saya buat dia di download. Sorry, nggak di download ya, di C. Di mana letak kita, server kita? Di dalam upload. Save. Nah, saya sudah punya satu buah file sampah ini dia. Namanya adalah sampah organik. Ya, sampah organik .jpg. Jadi bisa aja sih sebenarnya.
Ini saya masukkan kemari ya, namanya. Oke. Tapi dia berada di dalam folder upload. Di dalam folder upload ada sampah organik. Maka sebenarnya kalau kita mau ubah aja ya di dalam indeks ini, ya, atau baik indeks atau di history laporan, di laporan Anda, ini dia ya, di laporan Anda, history laporan Anda, di sini kan ada gambar ini, gambar buku. Gambar buku yang di sini adalah tampilan dari gambar yang ini. Ya, sama ini. Jadi kalau ini saya hapus, simpan dan saya refresh, hilang dia ya. Nanti itu kita bisa gantikan gambar, misalnya gini. IMG SRC sama dengan kutip dah kutip 2. Nah, kita masukkan gambarnya sama seperti ini. Nah, tapi kita pilih di sini sesuai dengan nama database foto. Ya, kita masukkan di sini foto. Oke, mari kita lihat apakah tampil. Tampil. Tapi besar kali. Ya. Tapi besar kali. Oh, boleh kita kecilkan, boleh ya. Kalau kawan-kawan mau kecilkan boleh. Kita buat aja di sini width-nya. Width-nya buat aja 50 sama dengan 50. Oke, sorry ini saya lupa tadi. Oke, ini ya, harusnya seperti ini. Ya. Ini kutipnya ini tutupnya di sini. Ini saya buka atribut baru lagi. Refresh. Nampil nggak? Ya kan? 50. Dan ini nggak usah besar-besar kali. Udah cukup lah segini. Pak, buat cantik bisa. Nanti kita buat pakai CSS. Kita bisa buat radiusnya dan lain-lain. Oke, sudah masuk. Nah, ini belum Pak yang bawah. Sama deh. Kita kembali ke history. Ini kan masih gambar ini juga kan? Sama. Caranya copy aja yang dari sini. Atau kita copy aja yang dari sini. IMG sampai width-nya. Ini saya buang. Dan pastikan yang baru. Hanya aja di sini kan data sampah all gitu. Jangan lupa ada all-nya. Maka hasilnya seperti ini. Oke ya, gambar sampah sudah masuk. Tinggal kita buat detailnya. Oke. Nah, langsung aja saya akan buat detailnya. Jadi pada detail ini sebenarnya saya sudah sediakan satu buah coding. Ini adalah coding untuk view map-nya. Sini saya menggunakan iframe ya, dengan memanfaatkan www.google.com atau Google Map dan memanfaatkan latitude serta longitude yang sudah kita bicarakan untuk mendapatkan geolocation-nya. Oke. Nah, di sini saya langsung buat file baru. Saya simpan dengan nama detail. Ya, di dalam folder ADS kita ada sampah kita. Saya pilih namanya detail.php. Nah, saya sudah punya detail.php. Kemudian saya akan ambil coding ini. Ops, maaf, bukan coding ini, tapi coding ini index. Ya, indeks saya ambil. Kemudian saya pastikan dia di sini. Di detail. Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua, saya akan buat link. Link laporan 1 dengan history ini kita akan buat link. Jadi saya akan cari dulu di mana akan saya buat. Oke. Nah, pertama di indeks saya akan cari dan ini dia ketemu H2-nya. Saya akan buat linknya itu di bagian nih, class item. Ya, saya akan buat coba ya. Di sini saya buat enter sekali. Href. Tutup. Dan tutupnya di bawah sini. Oke, kita lihat ya. Ini jadi link ini. Ini kalau semua diklik nggak apa-apa nih. Oke, tapi karena masih kosong. Kita akan tujukan dia kemana? Kita akan tujukan dia ke detail. Maka kita buat gini. Detail.php. Kalau ini ke detail, hasilnya saya laporkan. Nah, ini sudah pindah ke detail ini. Nah, kita coba ganti dulu detailnya. Di detailnya ini saya buang historinya. Ini saya buang 1.
Dan historinya, mana historinya? Ini saya buang. Ini detail, ya. Ini kita ganti detail laporan Anda. Oke semua? Nah sekarang ini, saya kembalikan kemari, saya klik laporan 1, dia akan masuk ke detail. Tapi detail di sini masih detail yang tidak sempurna. Semua data akan sama nanti yang nampil. Maka kita perlu membuat di indeks itu link yang disebut dengan link parameter. Jadi detail.php kita buat tanda tanya, di mana apa yang dijadikan patokan? Yang kita jadi patokan adalah ini, primary key-nya, ID lapor. Maka kita buat di sini, di mana ya ID lapor sama dengan, ya sama dengan di sini karena sudah kita panggil datanya, kita tinggal copy paste aja. Sama dengan, saya buat di sini ID lapor. Coba Anda perhatikan. Saat ini salah ya. Tunggu sebentar, ID lapor kutip satunya. Coba tes. Udah ya. Lihat kawan-kawan semua, sebelum saya masukkan detail yang pakai parameter, ini saya hapus dulu, lihat ya. Saat kursor saya arahkan ke laporan ini, Anda lihat di bagian bawah sini, ini langsung menuju ke detail .php. Ya, berbeda saat saya buat seperti ini. Saya menggunakan ID-nya, kemudian saya refresh, linknya sudah berubah. Tetap dia ke detail .php, tapi ada di mana ID lapor sama dengan 1. Oke, karena masih ada 1. Nanti kalau ada yang kedua, ID lapor sama dengan 2, tergantung. Jadi kalau kita klik, harusnya terbuka di sini adalah ID lapor yang 1. Maka sebelum kita buat coding di sini, kita harus buat dulu namanya variabel ID lapor sama dengan variabel underscore get ID lapor. Oke. Kita buat seperti ini, kita terima datanya pakai get. Ya, setelah kita terima datanya, barulah kita buat session, ya, di mana ID user, enggak gitu lagi, di mana ID lapor sama dengan variabel ID lapor. Order by-nya nggak usah lagi. Nah, seperti inilah dia. Ini pemanggilannya. Nanti kan saya jelaskan secara detail ya. Nggak ada error ya. Tinggal kita buat. Ini yang ngelapor siapa nih? Widodo, iya kan? Kita tinggal buat gini. Sesuai dengan kerjaan kita ya, pastinya ya, di dalam BIM cycle yang sudah kita kerjakan di sebelumnya. Ini dia. Untuk detailnya itu, lapornya di sini. Ya, dan mapnya di bawah. Oke, kembali. Ya, ini selamat datangnya biar aja dulu. Kemudian detailnya, seperti tadi ya, data lapor lokasi sampah. Berarti di sini saya ganti jadi data Oke, ini dia ya. Data lapor lokasi sampah. Pertama tampil fotonya. Saya akan tampilkan fotonya di atas ini. Tinggal saya panggil aja. Ya, di sini. Ya, saya tampilkan aja. Atau saya copy bisa dari sini. Boleh aja kita ambil cardnya. Ini cardnya ada nggak ya? Oh, sudah. Berarti tinggal kita buat IMG. Nah, atau copy aja yang ini. Kalau malas kita bisa copy. Kemudian saya buat di detail. Saya langsung pastekan di sini. Oke. Kita lihat masuk gak gambarnya? Oke, tidak masuk. Oh iya, jelas tidak masuk karena di sini kita belum buat fetch array-nya ya. Oke, nggak apa-apa. Langsung aja sini saya buat variabel d sampah. Atau variabel data sampah sama dengan MySQL fetch array dari variabel sampah.
Oke. Dari variabel sampah, lihat sudah keluar ya. Karena saya panggil di sini. Tapi 50. Saya buat 100 aja ya. Persen. Pakai 100% biar tampilannya kayak gini. 100% dari sini harusnya penuh dia nih. Oke, nggak apa-apa. Harusnya sudah penuh. Kita buat pakai ukuran aja. 500 pixel, kita lihat kebesaran. Kita buat 400. Saya rasa cukup ya. Nggak, jangan 400 tapi 390 saja. Oke. Nah, 392. Biar pas di tengah dia. Nah, sudah ya. Sampai yang kita foto tadi kan tampil kan. Terus di bawahnya ada keterangan. Ya, di bawahnya ada keterangan. Keterangannya apa? Nah, kita lihat lagi kemari. Ini bisa merujuk pada berbagai hal seperti penemuan. Oke. Keterangan katanya. Kita masukkan keterangan kita. Di bawahnya sini saya buat P. Nah, langsung saya copy paste lagi nih, copy. Masukkan di bawah, ganti data sampah foto jadi keterangan. Maka tampillah keterangannya di bawah. Nggak tampil. Coba kita keluarkan. Bisa aja. Oh. Ini nggak gambar ya. Sorry. Nah, seperti ini. Ini keterangan. Oke ya, sebenarnya ini tampil ya. Kalau kita refresh ini tampil dia, tapi di belakang foto ini. Sebaiknya kita ganti, kita cut di bawah div yang ada di sini. Ya, P-nya di bawah div. Hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kalau mau diganti kita bisa buat P line. Kita pilih center biar jadi tengah. Ya, apabila perlu kalau kita ganti pakai style, tambahkan style padding. Misalnya padding 10 px. Maka hasilnya seperti ini. Ada jarak. Oke. Nah, ini selesai untuk tampil datanya dan keterangannya. Berikutnya akan kita tampilkan mapnya. Untuk menampilkan mapnya, cara saya seperti ini. Ya, saya tetap ambil ini, div card-nya ini saya ambil. Copy. Pastekan lagi di bawah. Jadi kita punya dua nih. Dua kolom. Nah, perbedaannya gambar ini saya akan jadikan dia map. Oke, dan ini kalau di dalam desain kita namanya, nggak ada namanya, langsung aja dia ya. Maka di sini kita buang H2-nya. Kita langsung masukkan mapnya yang sudah kita punya. Mohon diperhatikan codingnya. Jadi yang diambil hanya ininya aja ya. Ininya aja dulu diambil. Copy dari iframe-nya. Kemudian saya pastekan dia di sini. Pastekan. Oke. Hasilnya seperti ini. Mapnya harusnya muncul dia di sini. Mapnya sudah muncul, tapi terlalu besar. Makanya kalau kita ini besarkan, mapnya segini besar dia. Maunya jangan ya, kita sejajarkan aja. Untuk width-nya saya buat dia 100%. Kalau ini bisa nggak ya 100%. Simpan dan lihat 100%-nya segitu. Oke. Bisa diganti jadi ukuran saja seperti yang di atas tadi, 392 ya. 392, simpan dan refresh. Nah, kita sudah punya mapnya. Tinggal yang harus kita ubah adalah latitude dan longitude yang sudah kita bahas tadi. Bagaimana ngubahnya? Nah, sebenarnya gampang saja. Saya copy aja ini lagi. Atau ini. Saya copy. Kemudian saya blok yang ini. Ya, sampai koma ini ya. 29 ini adalah posisi latitude-nya. Jadi saya pastekan langsung. Di sini saya ganti latitude. Ya, latitude. Kemudian di sini saya ganti jadi
pastekan lagi long itu. Nah, sesuai dengan yang ada di database. Kita lihat refresh, harusnya ini nggak salah. Nah, oke, benar, nggak berubah deh ya, posisi tetap sama ya, posisi tetap sama ini. Sekarang saya akan rubah lah, misalnya kawan-kawan nggak yakin ya, ini betul nggak nih Bapak ini ya. Kita buka lagi Maps. Ya, saya buka Maps, kemudian di sini saya ambil satu titik ngasal aja. Saya asal aja nih, saya ambil di sini. Ini mami ayam Papa Kenzi yang ada di Beringin kayaknya nih. Ya, saya juga pernah makan di sini. What's here? Atau kita bisa share, mana dia? Share this location. Saya ambil latitude-nya. Ini latitude-nya ya. Saya ganti di database. Latitude-nya saya ganti. Udah berubah. Kemudian longitude-nya. Longitude-nya juga saya ubah. Dan lihat hasil di sini. Di project kita tadi, mana tadi di sini. Refresh. Nah, posisi sudah berubah, ya kan? Posisi sudah ke tempat tadi dia. Oke. Nah, jadi tergantung penyimpanan kita, di mana kita simpan. Di situ akan kita lihat. Misal, saya akan tambahkan satu data lagi. Saya akan tambahkan satu data pakai yang sudah selesai ya. Mohon izin, yang sudah selesai saya gunakan sebentar. Di sini saya lapor. Oke, ambil gambar di sini masih kamera depan, nanti sudah saya buat kamera belakang. Saya ambil kamera depannya, oke. Dah, kemudian halo atau halo semuanya. Itu aja ya. Saya lapor ada sampah, ya maaf lah ya. Memang sih foto saya, tapi nggak sampah sih sebenarnya kan gitu. Nah, kita lihat di project yang sudah kita buat. Karena satu database saya buat, harusnya dia masuk kemari juga ini. Masuk ya, laporan 2. Halo semuanya, ada kan? Nah, tapi kalau filenya, gambarnya nggak apa-apa nggak nampil karena di folder yang berbeda. Oke, ini hanya mau saya contohkan mapnya aja ya, kita tes lapornya. Nah, sekarang saya di Medan Mall. Di Sungai, jalan listrik. Di dekat Hotel Selecta. Oke? Dan ini bisa sih sebenarnya. Kalau kita online saja ini bisa masuk ke alamat kita sendiri. Yang agak acak dia. Oke, itu dia proses pembuatan detail. Ya, proses pembuatan detail. Untuk hal-hal penting yang ada di dalam detail ini adalah yang pertama, di indeks kita sudah menyisipkan link. Linknya detail, ini sangat penting ya. Dia nggak sembarang link karena dia menggunakan parameter. Kemudian di detail juga ada nggak kalah pentingnya itu adalah nih, get ID lapornya. Itu sangat penting karena dikirim dari indeks dan diterima oleh detail. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Semoga mudah dikerjakan dan selesai semuanya. Oke, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.